banyak ternyata hero-hero yang baru muncul nih. Betul. Valir akhirnya muncul perdana di MSC sekarang. Ixia nongol. Ixia, Selena buat Rosa. Karena kan kita tahu banget dari zaman M4 kan lebih ke Varsha, Lilia. Dan seperti apa eksekusinya, karena dua tim ini udah langganan sekali ya di internasional. Terutama akhirnya kita ngelihat satu gabungan tim dari Turkey yang akankah menjadi kuda hitam karena mereka harus berhadapan dengan sang juara dunia juga nih, Onyx Philippines. Yap. Satu juara dunia yang begitu mengerikan, yang track record mereka yang sangat-sangat berbahaya. Mungkin di MPL di regionalnya agak kepleset sedikit ya Ul ya. Benar. Tapi kalau dari scene internasional kita tahu bagaimana ya dari Onyx PNC ini, dan Super Prince untuk kali ini harus mengeluarkan flickernya sedikit lagi, dan TNZ begitu galak Ul. Galak banget karena dia tahu Valir ini minim banget escape. Apalagi dengan adanya flicker yang tadi udah ke-trigger juga si Ring Torrent. Ini gak menjadi sebuah jawaban pasti untuk bisa menghindari adanya tabrakan dari seorang Lancelot, Pak. Iya. Gimana Jadi dia? bisa didorong balik gitu ya? Ya Niatnya dorong. Ya, dia juga bakal nantinya kalau di teamfight bakal lumayan agak kesulitan kena outrange sih dari si Gibum. Oke, sementara sekarang ada pertempuran lagi kayak yang terjadi karena Apex mulai maju dan King Kong. What happened? Apex 47 harus menukar nyawanya, tapi ini menjadi sebuah keuntungan lagi untuk Aurora. Yes. Wah, ini agak sedikit berat ya untuk Onyx Philippines early game-nya. Dimana rotasi yang dilakukan oleh Aurora, mereka dapetin first blood, mereka convert lagi dengan adanya sebuah tabrakan menuju ke arah purple buff. Ini enak banget, apalagi Rapture juga kan yang dibawa sama Rosanya. Plus juga ada Swift dan sebuah killing spree ya diamankan oleh TNZ. Oke. Ini dia, Apex 47 harus terbakar dengan burst fireball yang begitu mengerikan. Dan Lunar di bagian bawah cukup santai, tapi kepada berbeda Kelra harus mendorong mundur si Gibum. Tapi sebenarnya mereka juga memainkan pola permainan yang emang seharusnya Ul ya. Cuman yang tidak gua sangka adalah secepat ini gitu. Secepat itu. Iya. Karena memang kayaknya ngandelin banget antara kombinasi Rosa dan Apex 47 kan. Iya, early-nya kuat banget kan. Kayak kena Tidal itu juga kan langsung bisa di follow up lagi dengan adanya Abyssal Arrow. Jadi ya nggak aneh gitu untuk Aurora Gaming yang memang harus bermain agresif dengan draft yang mereka bawakan juga. Walaupun memang dari Super Friends dia punya ultimate untuk membuat dirinya sedikit ada immune. Ya. Tapi apakah itu menjadi sebuah jawaban pasti untuk melarikan diri atas banyaknya sisi power dari Aurora Gaming? Ya, setidaknya itu life hacknya dia lah. hack-nya. Makanya dia membawanya flicker kan. Oke, Lunar langsung pasang badan kanan ke depan, dan itu dia turtle yang pertama berhasil diamankan oleh Aurora Gaming. Tapi pertempuran terjadi, ada satu lagi Tsunami Slam tadi udah langsung dikeluarkan, ada Brusco yang terjebak sendiri. Phantom Execution, Lunarnya menjadi orang terdepan. Sedikit lebih tersisa, Lunarnya down, tapi setidaknya mereka udah mendapatkan satu untuk satu dari masing-masing tim. Dan ini ya, Rosa harus menjadi korban tambahan. Tidak ada flicker ya, ini sisi-sisi kecil dari Fredrin yang ngebuat akhirnya Rosa juga nggak bisa kemana-mana. Jangan lupakan Lunar sekalinya masuk, dia kena continuous damage dan continuous stun dari burst fireball. One way ticket benar-benar terjadi gitu loh untuk sosok Povius di depan Valir. Oke, itu dia. Terbakar-bakar, terdiam-diam, terslow-slow gitu. Nah, ini dia untuk segi Lunar. instant replay-nya juga ya. Lunarnya memang ngemisahin 3 yang lainnya. Dia cukup lama nahan damage, tapi agak sedikit sulit karena ya memang belum ada kedua belah god laner ya. TNZ-nya juga masih agak sedikit tertahan dari segi damage deal-nya, sementara dari Rosa jadi nggak bisa benar-benar yang continuous team fight banget gitu. Dia harus benar-benar memastikan gimana Abyssal Arrow dan Abyssal Trap-nya ini kena. Oke, nggak kena. Dan satu lompatan nggak kena juga. Masih jauh ya, masih aman kurang ya. selangkah tadi tuh. Ya semeter lah. Tapi level sedikit ya bisa diungguli oleh si Gibum juga. Memang ke outrange banget sih pastinya. Lo itu dia. Apex 47 tadi, di luar strike-nya udah diancang-ancang. What? Tertinggal. Rosa tertangkap basah. Sendirian Apex. Ya, dan sekarang Apex 47 mau dikeluarkan bisa-bisaan gas. Tsunami Slam dikeluarkan, tapi terlihat tadi Apex 47 udah mengeluarkan pula flicker guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dan 3 player tepat berada di depan dari TNZ. Oke, mundur ya. Mundur teratur harusnya dari Aurora karena Onyx Philippines mereka udah jalan bersamaan dengan ada 3 pemain yang punya sisi semua. Siapapun yang ketangkep kayak tadi, apalagi Rosa sendirian, ya udah pasti bakal dikantongi poin killnya. Turtle, sesaat lagi akan muncul dari TNZ. Tiba-tiba dari bagian depan, Brusco dengan Arlot masih cukup santai dan Turtle sudah muncul. Oke, setup telah dilakukan oleh Aurora Gaming ya. Ini goldnya juga nggak terlalu yang terpaut jauh, bahkan sengit banget. Sengit.
Akankah ada pencurian yang bisa dilakukan oleh King Kong karena sudah masuk nih. Itu dia. Bisa Roda dilemparkan tadi, kita lihat ya, Rosa dari kejauhan dari sudut yang berbeda melemparkan sesaat lagi, tapi Final Slash terlihat. Brusco tadi udah memulai ancang-ancang pertempuran yang akan kita lihat lagi, tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh TNC, begitu mengerikan. Dan Apex 47 di tempat yang berbeda menjadi korban. What? Aurora Gaming loh. Yes, dan tadi hampir gak kena juga ya sebenarnya untuk inisiasi yang bisa dilakukan oleh Kurt atas hilangnya Rosa, karena Spirit of Destruction sejauh ini masih belum ada yang on point. Dan kali ini Aurora Gaming, Wow. mereka mendapatkan keuntungan yang cukup banyak loh. Mereka secure ke arah turtle-nya juga, walaupun memang akhirnya menelan kematian dari Brusco tambahannya. Apex juga menjadi pertukaran. Tapi diam-diam Rosa, dia bener-bener target lock banget. Ya, Super Friends itu udah dijadiin DPO sama Rosa. udah lo ya. Udah, Wajib. wajib. Oke, udah ditempel foto itu. Oke, itu dia kenal lagi Rosa dari tempat yang berbeda lagi, dari sisi yang berbeda lagi. Super Prince badan-badan dikejar dan kenal lagi. Oh, Brusco di tempat yang lain menjadi korban pula. Tertinggal King Kong. Wow, Aurora mengamuk ini, mengerikan permainan dari Aurora. Ya, pengalaman internasional juga bukan sembarangan ya untuk mereka. Dan mereka menunjukkan bahwa akhirnya early aggression yang bisa dimaksimalkan juga. Walaupun ya sejauh ini kita melihat untuk Kelranya belum ikut fight. Ya. Kelranya masih fokus di lane juga untuk setidaknya mendapatkan pertukaran outer top turret yang berhasil untuk didorong. Karena tadi mau coba untuk beberapa kali Spirit of Destruction masih belum ada yang on point juga. Sehingga membuat dari Kelra ya udah yang pasti aja. Ya, dulu kita untuk beberapa tahun yang lalu kita juga pernah, bahkan di M4 lah waktu itu ya, kita pernah dikejutkan juga. Gabungan nih dari dua tim terbaik di Turkey juga, dan ada Brother Power. Buset deh. Apex 47 sama Sigi Boom tuh Iya. adik kakak. Kekuatan adik kakak, teman-teman. Banyak emang kekuatan adik kakak. Kita di udah sini. ngeliat kesuksesan adik kakak di tim ladies kita Iya, ya. Cini dan juga Chel. Benar. Masa Cini dan Chana kan enggak. Bukan kembar mas. Iya, berbeda. Bukan. Oke. Ini dia Rosa Taehyung dilemparkan kembali, nggak kena. Dia nggak kena ya. Wait, Masih. itu dia. Ada satu lagi. Tsunami Slam dan King Kong yang menjadi korbannya Final Slash. Didinai berkali-kali tadi sepertinya, bahkan terlihat ada pergerakan dari Kelra sekarang sudah join ke dalam pertempuran. Dan ini dia. Kelra sudah Maniac. mengamuk. Tapi ada Maniac looking for Savage dari Orpil. Diambil oleh Lunar. Tapi wipe out. Tujuannya adalah wipe out walaupun Savage di depan mata. Maniac dikantongi oleh TNZ. What? Dan kita akan mengintip dari instant replaynya. Dimulai dari Tsunami Slam, King Kong yang kena. Final Slash sebenarnya connect, tapi sebuah ultimate dari Ixia full barrage ini gak tercancel. Apalagi dia punya Sky Piercers. Dan akhirnya kecicil memang semuanya, dan TNZ hadir sebagai eksekutor. Wow. Wow, 10-01 TNZ. Wow. Amazing play. Amazing. Ini sebuah kejutan yang wow banget sih. Karena- Masalahnya Onyx Philippines kan favorit banget gitu Iya, loh. El Favorito. Iya. Dari banyaknya prediction juga ya minimal Onyx Philippines ada di top 4 lah. Betul. Rata-rata ya Rata-rata. kalau kita intip dikit. Iya. Tapi ternyata Aurora Gaming, walaupun ini game belum bener-bener dimenangin ya, bener. Tapi sejauh ini kita setidaknya ini dikuasain, Ul. mencengang ya. Wah, tercengang ini kita melihatnya. Real. Real ini mah. Real sih. Eps, The Spear of Destruction, Sigi Boom, dan langsung didorong. Namun di tempat yang berbeda terlihat Tsunami Slam tadi dikeluarkan pula. Back 47 sempat untuk lompat, Taehyung tadi dilemparkan dan Brusco nyangkut dulu. Iya, bottom lane-nya udah mulai dikontrol juga oleh TNZ dengan cukup baik. Sementara top lane-nya nih yang harus dipegang duluan sama Onyx Philippines biar Iya. mereka nggak pusing nantinya di saat setup di area dari Lord. Masalah tadi tuh, Ul, kalau emang Savage-nya kecuri. What? Oke. King Kong nggak retri soalnya. Iya. Makanya tadi, Ul, kalau emang itu Savage terjadi, Ul, Savage itu diambil dari Onyx PH, Ul. Iya, itu dia. Onyx PH, Ul. Kalau diambil dari timnya Mabracaster, oke. Ini Lunar nggak apa-apa lah ya. Onyx PH, lo, Super Prince untungnya. Sempat tadi mengeluarkan flicker dan barusan ada bisa Arrow lagi, terancam banget hidupnya Super Gak Prince. tenang sih, ini Super Friends gak tenang sih. Dari awal dia di lock sama Rosa.
Dan sekarang udah mulai tambah lagi nih Ya. tekanannya dari TNZ. Dan sampai akhirnya harus flicker juga tadi keluar. Dan Lord sudah mulai di set up oleh Aurora Gaming untuk saat ini. Oke, tidak strike tadi. Tertangkap Lunar, ketahuan posisinya. Ada King Kong yang mencoba untuk mengeroyok langsung ke arah satu player tersebut. Terlihat beberapa source skill langsung dikeluarkan dan juga full barat. Brusco-nya down. Keringan di depan berbeda. Super Prince down. Namun sekarang Lunar menjadi korban pula. Tapi Kirk-nya tertinggal. Tonros dari TNC. TNC masih lebih. Habis nya hampir tadi mengenai ke arah Kerla dan juga TNC. Wow, Aurora. Lo. Trap untung saja. Untung kenanya Fredrin ya. Iya. Tebel. Kalau kenanya Kelra dia agak sedikit PR. Tapi dengan hilangnya 3 pemain dari Onyx Philippines, ngebuat dari Aurora punya kesempatan eksekusi Lord dengan bebasnya. Dimulai memang Lunar sacrifice dirinya di depan. Tidal Strike yang kena dan Super Friends ini kena targeting juga. Balik lagi Lunarnya. Pakai Infernal Pursuit, kirain udah pulang. Gak taunya dia balik lagi untuk dapetin nyawa dari Super Friends. Dan akhirnya TNC hadir kembali sebagai sosok yang bisa mengeksekusi. Semuanya tinggal bersih-bersih. Ini bagus banget loh tadi di Bagus situ. banget sih. TNC tahu kayaknya King Kong bakal lari ke situ dan dia langsung Phantom Execution. Iya, Gila. kayak pulung banget. Hah? Enggak mas, jauh. Kejauhan kalau itu. Tapi Oke. untuk Bisa sekarang habis nya hampir loh. hampir ya. Tapi ini juga secara high ground defense agak lumayan Iya. minim sih dari Onyx Philippines. Masalahnya mau ngedekatin si Gibung juga sulit, Tak tersentuh. Tak tersentuh. Eps. Ada full barars dikeluarkan dulu. Itu kadang kalau misalkan memang nggak nyari point kill, cuman ngasih perimeter aja gitu loh. Ya. Ngasih zoning biar Onyx Philippines nggak berani untuk maju. Dan sekarang 3 base turret terekspos. Bahkan range akan semakin jauh lagi dari Sigi Boom plus attack speed tambahan dan penetration dengan Malefic Gun yang baru saja diselesaikan. Walaupun memang dari Sky Piercer saya tadi item yang dipilih juga, ini masih belum punya stack nih karena memang eksekutornya udah TNC, tapi nggak masalah. TNC udah killnya selusin Iya, killnya udah selusin. di depan King Kong kalau kata Lim Kocul. Point dead-nya 0. Tapi ini kalau shutdown tabungannya pecah banget nih. Pecah banget, pecah, tumpah ruah. Tumpah ruah ya. Pecahkan saja gelas itu. Wait, mendadak kena tuh lele tuh. Nah, Nah, Super ini Free. nih. Kena lagi? Gue sukanya Rosa di hari ini kenapa dia Selenanya masuk dari sisi yang berbeda terus, Ul. Angle-nya beda Iya, ya. temannya 4 di depan, dia nggak tahu ada di barat daya mungkin, iya timur laut. Kita nggak ada yang tahu gitu. Ada timur tenggara gitu. Bisa. Iya. Selatan, barat laut. Iya. Barat daya. Selat Sunda mungkin. Buset. Jauh tuh Selat Sunda ya. Tapi memang kayaknya walaupun kayak jadi pertanyaan ya, ini apakah menjadi follow up yang pasti juga gitu untuk Ya. Selena, tapi ternyata yang dicari gameplaynya, Iya. bukan combo-combo yang diharapkannya juga kan. Iya. Kok ini gameplaynya ngeri-ngeri sedep sih. Di Karena awal- kan kalau dari dulu tipikal hero-nya kan Lilia, apa namanya, terus juga Farsha yang lebih ya, covering yang ataupun agresif justru. iya, malah untuk yang dari Lilianya yang agresif banget waktu itu kita ngeliatnya kan. Lah sekarang tidak, Ul. Berubah. Tidak Berubah dia. berubah ya. Iya. Tapi tetap ada unsur agresifnya sih. Oh, tetap. Tetap itu dia tetap Nih, galak. nih. Berempat mau kemana lagi? Nah. Apa yang sudah dibangun oleh Aurora Gaming akankah bisa dikembalikan oleh Onyx Philippines? Karena kita tahu ya secara makro play-nya juga Onyx Philippines sangat-sangat bisa dimanfaatkan nih gimana Kelra yang nantinya bakal jadi PR tersendiri untuk Aurora Gaming karena dia bawa Purify juga kan. Apex jadi agak sedikit dilematis. Akankah Tsunami Waduh. Slam-nya nanti dikomit ke arah Kelra? Oke. Memang ada tindak penjagaan dari Lunar. Tapi sepertinya ada sudut yang berbeda ini yang diisi oleh player Flicker. Reds. Habis Aurora yang tadi udah dilemparkan, tapi Tsunami Slam tadi berhasil mendapatkan ke arah satu player dan itu adalah King Kong. King Kong nggak diajar habis-habisan. Wow. King Kongnya down. King Kongnya punah. Habis trap ada dalam tubuh dan Super French Rosa. Rosa. What? Kena lagi. Tapi ini stunnya kan lama. Oh, TNC. Ya itu dia, Tornos begitu menyakitkan dan Kera masih bisa untuk mempertahankan kiri. Abyssal Row connect sekarang karena dari Brusco. Apek 47 mulai maju ke arah terdepan dan Lunar harus pasang badan sebelum nantinya mereka melakukan sebuah inisiasi kembali. Oke, mereka nggak mau end the game. Mereka tahu kalkulasinya 2 base turret cukup banget untuk Aurora Gaming kantongi sekarang. 9.500 gold yang sedang dipimpin ngebuat dari Aurora Gaming punya kesempatan yang jauh lebih luas untuk langsung secure objektif selanjutnya yaitu Lord sebagai bala bantuan nantinya mendobrak defensif dari Onyx Philippines. Wah, nggak kepegang, nggak kekejar satu, kena lagi, Ul dibanting lagi satu player, pertempuran terjadi. Walah. Sigi Boom
sambil cari posisi. Ada Rosa di depan yang berbeda. Sigibum belum mengeluarkan lagi karena dari full barrage yang dia miliki masih di dalam. Wah. Itu dia. Full barrage dikeluarkan. Lunarnya masih ada satu immortal dan King Kongnya terjebak, bahkan sekarang Super Prince tidak akan selamat. Wipe out dan Maniac didapatkan. 2 kali Maniac dengan player yang berbeda di hadapan Onyx Philippines. Aurora Gaming secure point di game yang pertama. This is Aurora Gaming. Terfreeze habis-habisan Onyx PH tanpa perlawanan yang berarti. Wah, apakah ini sesuai dengan apa yang pernah diekspektasikan dengan semua yang lagi nonton? Apakah juga dengan